Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mas. Nggih. Wonten apa nggih? Ini mau tanya. Ya. Ini kan dapat keris dari turun temurun dari keluarga. Iya. Nah ini yang pertama saya mau tanya, ini kerisnya itu keris apa ya Mas ya? Oh, bisa saya lihat? Oh iya, permisi. Oke. Oh ini namanya keris brojol ya. Ini keris brojol, pamornya pedaringan kebak. Nah, keris brojol, pamor, pedaringan kebak. Ini dapat dari mana? Dari simbah, keturunan? Iya, dari turun temurun. Oh, turun temurun. Terus dibawa ke sini. Iya. Dan ini juga untuk keris brojol itu kegunaannya apa ya Mas ya? Oh, gitu. Kalau filosofi dari apa ya? Adat Jawa, brojol, pamor, pedaringan kebak. Ya, maksudnya kita itu memakai apa ya? Bilik isaroh atau doa sebuah lambang gitu ya, doa bilik isaroh. Kalau brojol itu dalam bahasa Jawa kan yang dimaksud keris brojol itu supaya brojol tegese brojol terus rezeki ini gitu. Nah ini bagus, pamor, pedaringan kebak. Pedaringan tahu pedaringan? Pedaringan itu kalau orang Jawa zaman dahulu itu kan pedaringan itu wadah atau tempat untuk menaruh beras gitu. Kebak maksudnya itu penuh. Jadi gini maksudnya itu, keris brojol, pedaringan kebak, brojol, pedaringan kebak gampang golek sandang pangan. Maksudnya ini ngoten. Jadi ini bisa kalau dirawat bisa, cuman sayang ini sudah agak apa ya, agak enggak terawat. Jadi kalau boleh saya memberi saran itu biasanya kita itu bulan Suro itu ada jamasan pusaka. Bisa dijamas di sini atau kalau bahasa kasar mencuci pusaka itu kan. Tapi bahasa apa? Bahasa alusnya itu menjamas pusaka. Kalau andekan kok pengen jamas pusaka, ya bukan harus di bulan Suro, enggak sih, bulan apapun bisa sebenarnya, tapi kita itu apa ya, supaya tertib gitu loh. Adat bulan Suro itu sudah biasa kita menjamas sebuah pusaka. Nanti bisa terlihat semuanya pamornya. Ini pamornya pun enggak begitu terlihat ya. Nah gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak apa-apa Mas, nanti bisa saya titip di sini untuk dibersihkan. Tapi saya mau nanya lagi, ini berarti baik ya untuk keluarga saya atau tidak? Oh, ini baik. Ini dari apa ya? Dari rasa, dari penglihatan, dari apa itu kelihatannya dia itu memang apa ya? Halus gitu loh. Kalau dirawat bagus untuk keluarga. Bukan ada efeknya gini-gini, enggak kok. Nah, jadi sebuah keris itu kita jangan terlalu apa ya? Terlalu mencari sisi buruknya, jangan. Oh nanti ini kayak gini nih, di rumah kayak gini, enggak seperti itu keris itu ya. Jadi dirawat lebih bagus gitu aja. Untuk sampean kalau memang dipasarkan dari apa orang tua dari keluarga untuk sampean ya dirawat lah gitu. Karena keris itu sebuah apa? Sebuah filosofi, mempunyai sejarah. Sejarahnya itu apa ya, dari sebuah keris itu besar banget filosofinya. Apa kalau bahasa saya itu agak susah kalau mau bahasa Indonesia ya. Jadi dari sebuah filosofi dari sebuah keris itu bagus banget gitu loh. Makna dari sebuah keris itu bagus banget. Nggak harus menilai sisi buruknya, kita itu nilailah dari sisi baiknya. Oh pembuatannya kayak apa, zaman dahulu kok sudah ada seperti ini kan gitu toh. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, kan orang tua atau nenek moyang kan sering bilang kalau keris ini ada kodamnya. Sebenarnya ada kodamnya apa enggak Mas? Nah, iya ya. Gini Kang ya, kalau di tempat kita sama kawan-kawan itu tidak begitu apa ya, tidak begitu mempercayai dengan khodam sebuah keris ya. Ingat-ingat ya saya ngomong ya. Keris malah kalau kita itu mengatakan tidak berkhodam gitu. Kenapa kok tidak berkhodam? Karena semua orang itu mengatakan bahwa keris itu ada khodamnya gini. Kita sama sekali tidak ikut mereka. Kita mempunyai pedoman sendiri gitu. Kita mengatakan keris itu malah tidak berkhodam, tidak dimasuki khodam atau apa tidak. Tapi nyoni dari sebuah keris itu ada. Itu nyoni kan dari doa sang empu, sang pencipta keris yang membuat keris. Jadi dia itu apa ya, memakai doa, sehingga doa itu katakan kayak gini.
kalau zaman saya waktu belajar tuh kayak doanya kayak gini ya. Damdana bakmini rara sarasudharma kan gitu. Semoga api yang berkobar-kobar ini mempunyai nilai manfaat kepada seseorang yang memegang. Gitu kan. Jadi maksudnya gini, ada manfaatnya siapa yang memegang. Contohnya ini keris brojol, ya kan. Terus pamor pedaringan kebak sehingga semoga orang yang memegang ini cari sandang pangannya gampang, nggak sampai mempunyai hutang, atau kalau dia itu pedaringan kebak selalu kenyang lah hidupnya. Nah, intinya kayak gitu, maksudnya gitu ya. Jadi kita jangan memfokuskan kepada kodam. Kenapa kok saya keris itu tidak mengatakan keris itu berkodam? Keris itu ada batu meteoritnya, yang mana batu meteorit itu ditakuti dengan jin. Kenapa? Kalau saya belajar dulu ya di pesantren atau pada ustadz, ketika jin naik ke Lauful Mahfud untuk melihat takdir seseorang setelah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, dia nggak pernah sampai untuk mengintai atau melihat takdir seseorang, kan gitu. Dia nggak pernah sampai. Kenapa? Kalau sudah mau sampai baru belum sampai di Lauful Mahfud, dia sudah dihantam dengan batu meteor, sehingga jin menjadi makhluk yang paling bodoh itu karena keyakinan kita ya. Maaf kalau ada ketidaksamaan dengan keyakinan jenengan. Saya minta maaf. Karena intinya kita itu tidak mau kita tersesat karena goib-goib yang nggak jelas kayak gitu kan, maksudnya gitu toh. Kita memang cinta dengan pusaka Nusantara, kita cinta. Tapi bukan berarti kita itu mempercayai tentang goib-goibnya atau jin-jinnya atau kodam-kodamnya, enggak. Jadi ketika jin naik ke Lauful Mahfud untuk melihat takdir manusia, dia nggak pernah sampai karena terhantam oleh batu meteor, sehingga dia jatuh di bumi menjadi makhluk yang paling bodoh. Itu genderuwo kalau orang Jawa mengatakan. Mana genderuwo itu makhluk yang paling bodoh sebenarnya. Kalau disuruh ambil uang kan ada orang yang mempunyai genderuwo itu kan ada. Dia suruh mengambil uang, dia nggak tahu uang itu yang mana, yang ada dalam kotak, dia ambil satu kotaknya. Beda dengan tuyul kan gitu kan. Nah, jadi jangan mempercayai dengan khodamnya. Kita bukan berarti kita itu memakai bil isarohnya atau sebuah filosofinya saja. Ya seperti pedaringan kebak tadi kan gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup itu sih. Cukup itu saja. Jadi gini ya, pesan saya tetap dibawa balik, dirawat di rumah. Nanti kalau ingin menjamasnya dibawa ke sini ya. Saya jamas dan bisa masnya juga melihat cara menjamasnya bagaimana. Barangkali kok lain kali kok supaya nggak membawa ke sini, ya kan, nggak dibawa ke sini, ingin jamas sendiri di rumah bisa gitu ya. Karena jamasan pusaka juga harus tahu cara-caranya, tahu toto kromonya. Kalau orang Jawa itu kayak gitu. Seperti toto kromo keris itu banyak masih. Kita memasukkan pusaka keris itu keris yang masuk, bilah yang masuk, gini kan, masuk kepada warangka. Tapi ketika kita mengeluarkan keris, ya kan, untuk mengeluarkan keris itu warangka yang ditarik. Nah, gitu. Itu kan tata krama, betapa orang Jawa itu tata kramanya itu jangankan dengan manusia, dengan sebuah keris saja seperti itu. Kan gitu maksudnya. Nah, ini pun nggak pernah dikasih minyak. Nah, harusnya dikasih minyak wangi supaya apa? Contohnya tadi, ketika saya ke sini, sampean ke sini, pertama kali saya lihat pasti baunya yang dicium, ya kan? Bukan apa-apanya enggak dilihat, di sini pasti baunya. Kalau baunya enggak wangi kan enggak enak kan? Jadi alangkah baiknya kalau dikasih minyak wangi atau minyak cendana atau apa supaya harum gitu, ya. Sudah cukup sampai di sini? Iya. Oke. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan.